بعد الممات. الفاتحة على منا وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita diberi Allah kekuatan untuk bisa istiqomah hadir cari ilmu. Ini nikmat karena untuk istiqomah itu tidak mudah dan juga tidak susah. Artinya al-istiqomah hiyal atiyah. Istiqomah ini salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya suka menyebut antum semua dengan sebutan sahabatku. Kenapa itu ya? Apa alasannya? Kok bukan saudara-saudara yang dimuliakan Allah gitu ya? Atau bukan hadirin yang dimuliakan Allah? Walaupun itu semua saya pakai, tapi saya lebih suka menyebut dengan kata sahabatku. Karena saya melihat baginda Muhammad SAW itu kalau memanggil murid-murid beliau SAW, memanggil umat yang bersama beliau di masa beliau SAW, beliau memanggilnya dengan sebutan ashabi, sahabatku. Ya, sahabatku. Ya, kalau begitu ya saya tiru saja. Kalau Nabi menyebut teman-temannya dengan sebutan sahabatku, menyebut murid-muridnya dengan sebutan sahabatku, kenapa kita tidak ya? Kenapa kita tidak? Awalnya canggung. Sahabatku, rasanya rodok piye gitu ya. Ya, awalnya canggung. Lama-lama kalau saya pakai sebutan yang lain, justru rasanya buat saya enggak enak. Karena udah terbiasa sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pelajari apa hikmahnya Rasulullah SAW menyebut kawan-kawannya, murid-muridnya dengan kalimat sahabatku. Ya, dengan kalimat sahabatku. Ternyata saya menemukan beberapa hal. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua. Amin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, kalau berbicara dengan orang lain, jangan pernah meletakkan dirimu lebih tinggi dari lawan bicaramu. Jadi kalau bicara sama siapapun, kita jangan meletakkan saya lebih hebat, saya lebih mulia, saya lebih, dia di bawah, dia kurang, saya lebih. Cara bicara yang meletakkan diri kita merasa lebih, maka itu bicara yang enggak ada berkahnya. Yang enggak ada barokahnya. Bagaimana barokah akan datang kepada seseorang ketika dia berbicara, dia melihat dirinya lebih dari orang lain, alias terselip di situ, tersusup di situ kesombongan. Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling hebat, makhluk Allah yang paling pandai, makhluk Allah yang paling dicintai Allah Ta'ala, beliau mengatakan kepada lawan bicaranya,
kepada murid-muridnya SAW, sahabatku. Ya, sahabatku. Sampai pernah sahabat itu cemburu karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebut kita dengan sebutan ikhwani. Ya, dengan sebutan ikhwani. Aku rindu pada ikhwanku, saudara-saudaraku. Sahabat saat itu cemburu, ya Rasulullah, bukankah kami ada di hadapanmu, kenapa dirindukan? Maka Rasul menyatakan SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah nanti orang-orang yang akan tiba, nanti setelah aku tiada, enggak pernah lihat aku, tapi beriman kepadaku dan rela mengorbankan apapun demi sekali melihat diriku, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Rasulullah menegaskan SAW, menyebut kawan-kawannya dengan sebutan ashabi, sahabatku. Nah ini pelajaran. Jangan kita ketika berbicara meletakkan diri kita lebih hebat dari orang lain. Hikmah yang kedua, dengan menyebut ashabi tadi, maka Nabi Muhammad SAW meletakkan lawan bicaranya, bukan sebagai orang lain. Meletakkan lawan bicaranya menjadi seseorang yang punya kedekatan. Ya, bukan orang lain. Begitulah caranya orang dakwah. Begitulah caranya orang kalau mau jualan, kalau mau bisnis. Jangan customer diperlakukan seperti musuh. Jangan customer dilakukan seperti orang asing. Maka dipanggil dengan sahabatku, kawanku, saudaraku. Sehingga yang diajak bicara merasa betul-betul dekat. Bukan orang lain, ya, bukan orang lain. Inilah sedikitnya ya, dua hikmah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara kepada orang lain, ya sapalah dengan sapaan kedekatan, sapaan persahabatan, sapaan keakraban, jangan sapaan permusuhan, jangan sapaan yang ada jarak. Sehingga ketika disebut sahabatku, enggak ada jarak lagi. Enggak ada perbedaan suku, bangsa, ras, ya, status sosial. Enggak ada perbedaan kaya dan miskin. Yang ada kamu adalah sahabatku. Singkirkan semua yang nempel tadi, entah jabatan, entah harta, entah ketampanan, entah kecantikan, apapun itu enggak perlu dibahas. Pokoknya kamu sahabatku. Sehingga belum berinteraksi, belum bicara, belum berhubungan, sudah merasa sebagai saudara. Nah, ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang nanya, Habib Novel kok manggil jamaah Ar-Raudhah dengan sebutan sahabatku, dan pemirsa dimanapun berada dengan sebutan sahabatku, alasannya adalah itu. Sehingga setiap kali saya mengucapkan sahabatku, saya dapat pahala yang besar. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadis terkait sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bergairah, sesuatu yang membuat kita jadi malas, ya, menjadi malas. Sebabnya apa itu? Orang jadi malas, nggak bergairah, ya. Itu yang mau saya bahas. Sebelumnya saya mau nanya dulu, boleh ya? Kopinya sudah diminum belum? Alhamdulillah, punya saya udah dingin. Ya, punya antum sudah habis, punya saya sudah dingin. Dapat roti enggak? Nah, saya tidak. Ya, saya enggak dapat roti. Kopi ya alhamdulillah dapat, tapi roti enggak dapat. Lagi-lagi panitia melakukan diskriminasi. Ya, ustadznya enggak usah dikasih roti, cukup jamaahnya. Tapi alhamdulillah nih kopinya nyampe. Biasanya kopi ini datang paling akhir setelah kritikan dan sindiran. Ya, biasanya baru muncul. Pertanyaan saya sederhana.
Kalau ada orang tiap hari susah bangun pagi, itu namanya apa itu? Yang jawab jelas di atas. Ibu-ibu menjawab malas gitu ya. Ya namanya malas. Kalau sesekali berat bangun pagi, namanya apa? Kecapean. Betul ya? Oh dia lagi kecapean. Oh mungkin lagi kurang sehat. Tapi kalau tiap hari, namanya habit, kebiasaan. Ya itu namanya kebiasaan. Males bangun pagi, jadi kebiasaan. Ada orang merasa capek, kemudian tidak sholat duha. Ya, kita mengatakan, oh dia lagi capek. Tapi kalau tiap hari tidak sholat duha, berarti namanya apa itu? Males ya sholat duha. Kalau ada seseorang biasa sholat 5 waktu, sesekali kok muncul rasa berat. Sesekali muncul rasa berat. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Tapi kalau tiap mau sholat rasanya berat. Wajar atau sakit? Berarti ada penyakit. Betul ya? Kalau tiap pagi sumpek. Tiap buka mata pagi sumpek, wajahnya enggak enak. Ya. Dan ada satu orang sesekali bangun pagi sumpek, suntuk. Maka pasangan hidupnya atau sahabatnya mengatakan, kenapa kok kamu pagi ini tampak sumpek? Berarti dia tiap pagi enggak kelihatan sumpek. Tapi ada satu orang kelihatan sumringah, bahagia. Maka sahabatnya, temannya, pasangan hidupnya ngomong, tumben, dungaren. Iya, kok ketok sumringah. Berarti selama ini dia wajahnya apa? Nyumpeki. Wajahnya enggak enak dilihat. Kalau seseorang sesekali wajahnya enggak enak, itu wajar. Kalau tiap hari wajahnya enggak enak, itu tidak wajar. Kalau seseorang sesekali merasa bosan, ya wajar. Merasa tidak bergairah sesekali, wajar. Kalau setiap kali bosan, setiap kali enggak bergairah, setiap kali malas, berarti ada penyakit yang enggak wajar. Silahkan cek diri kita masing-masing, enggak usah lihat orang lain. Awakmu sing ndi? Kamu yang mana? Aku yang mana? Yang sesekali sumpek, apa tiap hari sumpek? Sesekali berat bangun pagi, atau tiap pagi berat bangun? Ini pertanyaan loh ya, pertanyaan. Enggak usah ngelirik tonggone, enggak usah. Lihat diri kita sendiri. Yang mana ini? Yang mana? Maka saya enggak akan bahas A sampai Z, tapi langsung mau ke obatnya saja. Biar enggak begitu gitu loh ya. Biar kita enggak seperti itu. Kalau seperti itu biar kita sembuh. Karena hidup ini kalau sumpek terus kan ya enggak enak ya. Mau saya baca pesan WhatsApp itu, alhamdulillah kan admin Majelis Ar-Raudhah sekarang punya nomor baru. Ya, nomor baru yang resmi ya. Official number admin Majelis Ar-Raudhah ya. Ya, official number admin Majelis Ar-Raudhah. Nah, itu Mas Seto ngeluarkannya salah. Oh, admin donasi majelis itu ya. Ya, admin Majelis Ar-Raudhah. Itu punya nomor baru. Ya, punya nomor baru. Nah, itu yang jawab siapa? Ya admin. Lah adminnya siapa? Ya admin. Namanya juga admin. Admin itu berarti dikelola tidak oleh satu orang. Kadang-kadang dan sering istiqomah. Ya, saya siapkan waktu khusus saya sebagai admin. Di jam yang lain, ya teman-teman di Ar-Raudhah duduk sebagai admin. Ya begitulah yang namanya admin. Nah, di antara yang saya baca dari WA yang masuk, ya WA yang masuk, itu ada kalimat, Habib, saya udah enggak kuat hidup di dunia ini. Masya Allah.
Gak kuat. Terus aku yang batin, apa akhirat kuat. Ya, saya ngebatin gitu. Saya tidak kuat hidup di dunia ini. Ya saya ngebatin cuma nggak saya jawab. Emang kamu di akhirat kuat? Lah kalau di dunia aja nggak kuat apalagi di akhirat. Di dunia aja nggak kuat apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Masya Allah, Tuhan kamu bisa mengakhiri hidup. Gak ada yang bisa mengakhiri hidup seseorang kecuali Allah yang mengizinkan hidupnya berakhir. Tapi ya jangan bawa coba. Tak coba ya, kira-kira mati apa ora aku ya. Ngawur kamu. Gak boleh melakukan sesuatu yang bisa mencelakai diri, bisa mengakibatkan diri celaka atau menghilangkannya nyawa diri maupun orang lain. Maka jangan dicoba. Tapi yang bisa menentukan mati enggak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hidup ini begitu indah kok. Masa kita jadi manusia kalah sama burung emprit? Tahu emprit? Emprit itu bahasa Jawa, Indonesianya apa? Hah? Pipit. Pipit. Ya, burung pipit. Nanti yang namanya pipit tersinggung. Saya kan nggak tahu ya. Burung pipit ya. Ya, seriti, emprit, pipit dan kawan-kawannya. Pokoknya burung yang kecil tuh ya. Burung yang kecil. Burung yang kecil tuh coba, Masya Allah. Loncat sana, loncat sini, terbang sana, terbang sini. Betul ya? Padahal ya hidupnya di kota. Rumahnya digusur manusia, pohonnya ditebangi sama manusia. Ya, udah jadi gedung-gedung bertingkat. Subhanallah, di Majelis Ar-Raudhah itu yang namanya emprit, seriti, wa pipit, dia pun melakukan inovasi. Kalau dulu dia tinggalnya di pohon-pohon, di Majelis Ar-Raudhah ini, burung pipit itu tinggal di AC, saudara-saudara. Dia tidak mengatakan, hidupku nggak enak lagi, kurang pepohonan di sini. Akan ku akhiri hidupku. Orang ngono. Burung pipit pun berjuang, aku akan bangun rumah seperti manusia. Kalau pohonku digusur manusia, maka aku akan menjajah yang namanya AC mereka. Masya Allah. Ya sampai kipasnya AC yang di luar tuh ya, dijadikan sarang burung pipit, dibersihkan. Ya dibersihkan, dia datang buat sarang lagi, dibersihkan, dia datang buat sarang lagi. Lah burung pipit gak pernah menyerah, lah awakmu menungso kok ya. Masya Allah, hidup kok seperti ini. Berat rasanya menjalani hidup ini. Aku tak sanggup lagi. Rasanya ingin mati. Pertanyaan saya, nanti kalau udah mati di sana emang kuat? Ya emang kuat. Na'udzubillah min dzalik. Macam-macam lah pesan WhatsApp yang masuk yang merasa tertekan. Bahasa Inggrisnya tertekan itu apa? Under pressure itu ya, di bawah tekanan. Orangnya mengalami apa? Stres. Ya mengalami stres. Kalimat di WhatsApp admin maupun yang ke pribadi saya, admin itu juga pribadi saya. Kadang-kadang disuruh WhatsApp ke admin nggak maunya ke pribadi saya, padahal yang lebih saya baca yang ke admin, kapokmu. Kok nggak dibuka-buka sama Habib? Oh saya buka yang sono ya. Yang sini kebanyakan, jadi bukanya yang sono. Itu kalimat-kalimat orang putus asa banyak. Nah, makanya malam hari ini saya mau sampaikan obatnya. Ojo stres meneh. Selesai. Ya, jangan stres lagi, selesai. Khatam stres. Siap? Jadi kalau ada temanmu stres, setelkan YouTube saya yang ini. Sini, stres, ini, tontok ngentintek. Gitu ya. Karena kata Habib Novel hari ini stres khatam. Selesai, ganti bab baru. Masa urip bape gak ganti-ganti, stres. Gak ada seninya gitu ya. Ya babnya harus ganti. Orang itu merasa tidak bergairah,
merasa tidak bersemangat, tapi menjadi kebiasaan, itu kan penyakit. Nah sebabnya apa? Sebabnya satu. Dari sekian banyak sebab, ini satu yang pokok ini. Kurang zikir. Kurang zikir. Saya mau nanya, kalau pagi perutnya enggak diisi, sampai siang perutnya enggak diisi, sampai sore perutnya enggak diisi, lapar atau enggak lapar? Lapar. Sampai malam enggak diisi, lapar atau mulai sakit? Sakit. Sampai tengah malam enggak diisi, lemes atau enggak lemes? Lemes. Nah kalau udah lemes tuh kira-kira semangat atau enggak semangat? Enggak semangat, lewong perutnya enggak diisi. Tapi kalau perutnya udah diisi, Masya Allah, mulutnya itu aktif. Yang tadinya murung, ini begitu diisi yang enak, cukup, Masya Allah. Kok kayak seriti awakmu? Kenapa? Oh sudah diisi. Ini tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini kalau asupannya benar dan asupannya cukup, tubuhnya jadi bergairah, jadi bersemangat. Fisiknya semacam itu. Nah ruh, ini kan tubuh, cuman ya tubuh, jasad, kan ada sesuatu di dalamnya yang menggerakkan jasad ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya apa? Ruh. Namanya ruh. Kalau ruh ini enggak dikasih makanan, ya lemes. Kalau ruhnya dikasih makanan, makanannya sedikit, ya lemes. Lah kalau ruhnya lemes, mata ini penglihatannya jadi rabun. Telinga ini pendengarannya menjadi lemah. Tubuh ini gerakannya menjadi tidak bertenaga. Sehingga dampaknya adalah sumpek terus, suntuk terus. Lihat orang ganteng, enggak kelihatan gantengnya. Lihat orang cantik, enggak kelihatan cantiknya. Lihat apapun jadinya salah. Begitu banyak yang didengar enak, yang kedengaran yang enggak enak, enggak enak. Yang enak enggak bisa kedengeran. Kenapa itu? Rohnya lagi bermasalah. Kenapa bermasalah? Kurang dikasih makan. Santapan rohnya tidak mencukupi. Sehingga rohnya diajak sholat saja beratnya luar biasa. Berat, karena kurang makanan. Lah makanan roh itu apa? Adzikir, berzikir. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Az-Zukhruf itu surat ke-43 ayat 36. Allah Ta'ala mewahyukan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari zikir Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Terjemahan ayat ini berdasarkan tafsirnya. Setiap tafsir menjadikan terjemahan itu berbeda. Karena Al-Quran itu tafsirnya luas. Salah satu tafsir, wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa berpaling dari zikir ar-Rahman, ya, zikir ar-Rahman itu salah satu tafsirnya adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan menjadikan untuknya satu setan, yang setan itu akan jadi temannya, dan setan itu akan menyesatkannya. Di tafsir yang lain, zikrir rahman artinya zikrullah. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itu akan selalu menemaninya. Yuk ini kita bahas dulu. Mau enggak ditemani setan? Ada kok yang cari teman setan. Setan please, ide-ide negatif. Ya, setan tolong ide-ide maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau orang itu udah ditemani sama setan, berarti malaikat menyingkir.
Kalau malaikat menyingkir, berarti teman-temannya malaikat juga menyingkir. Kalau dia berada di bawah pohon, yang mendekat ke bawah pohon juga sejenis yang menjadi temannya. Setan-setan sekitar juga kumpul. Kalau dia duduk di atas batu, batu ini berzikir sama Allah Ta'ala. Tapi kalau diduduki oleh orang yang berteman dengan setan, maka setan-setan sekitar situ juga ikut kumpul. Masya Allah, kawan kita datang. Ya, kumpul teman-temannya. Bayangkan seseorang yang tiap hari ngumpulkan setan. Bisa padang enggak hatinya? Susah. Bisa seger enggak dia? Susah. Kenapa? Kurang zikir. Allah yang bilang, ini kalau berpaling dari zikir, berarti zikirnya sedikit, bukan enggak zikir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah perintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira. Zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Sementara yang zikirnya sedikit, itu ada. Ya awake dhewe iki masuk malam Sabtu akeh Masya Allah. Kalau malam Sabtu tuh kita ini zikirnya banyak ya. Ustaz Iis kan enggak mandek sholat munjiah toh. Suruh berhenti ngajar titik, sholawat lagi. Itu Ustaz Iis, wajak semua jamaah zikir. Sholawat munjiah, enggak mandek. Coba malam minggu. Munjiahnya hilang. Malam Senin, ya malam Ahad, kalau mungkin ada orang enggak mau nyebut malam minggu, malam Ahad. Ya, kadang-kadang itu ya kita berhubungan dengan manusia macam-macam. Ngomong malam minggu di sini wong akeh. Habib Ustadz kok nyebutnya malam minggu, enggak tahu apa artinya minggu. Ya orang ngerti aku nyat. Ya, dan kurang kerjaan kok belajar arti hari minggu. Minggu ya minggu, ahad ya ahad. Saya enggak suka nyebut kata sekarang ini tak ganti. Enggak suka nyebut kata seminggu saya. Kenapa? Wono sejum'ah kok. Kan enggak ada yang buat toh. Jadi kalau enggak ada yang buat saya suka buat. Sudah sejum'ah saudara-saudara. Ya sudah sejum'ah. Tanpa kita mengecilkan seminggu. Saya tak membuat sejum'ah. Mempopulerkan istilah sejum'ah. Karena Rasul bilang jum'ah ilal jum'ah. Ya. Nanti hadis yang kemarin kita sebutkan ya. Kalau kiamat sudah dekat itu satu jum'ah. Ya. Seperti satu hari. Berarti istilah yang paling enak ngomongnya apa itu? Sejum'ah. Ya populerkan dari sekarang. 1000 tahun lagi insya Allah populer itu. Butuh waktu. Tapi insya Allah bisa lebih cepat kalau memang kita sepakat. Udah sejum'ah. Kamu tinggal di sana berapa? Sejum'ah. Wah, Masya Allah. Nah dia 3 Jum'ah gitu. Ya rada aneh, gak apa-apa gitu ya. Perlu dipopulerkan ya, tanpa mengurangi penggunaan kalimat yang lain. Silakan yang lain, tapi saya mau belajar pakai kata sejum'ah. Ya namanya belajar ya mesti kerap-kerap salah ya wajar. Nah diajak zikir banyak. Sepekan sekali, sejum'ah sekali diajak zikir banyak. Tapi hari-hari yang lain zikir kita banyak atau sedikit? Lah kalau zikir kita sedikit ya yuk jujur, ngakulah kita. Ya Allah, menurut data yang ada, ini kalau diukur-ukur kami masuk kelompok munafik. Kenapa? Karena orang munafik itulah yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu kalau kamu ila sholat, kalau bangun sholat kusala, bangunnya dalam keadaan malas dan riya, pamer, itu munafik. Ditutupnya dengan la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ya zikir, tapi zikirnya cuman sedikit. Jadi kalau zikirnya sedikit, punya ciri-ciri, sapa kuwi? Ayo. Lebih baik kita ngaku loh ya, daripada ngaku-ngaku. Ya ngaku tuh nanti kita kan bisa memperbaiki diri. Waduh, saya masih kena sifat munafik ini. Ada sifat munafik di diri saya. Kalimat zikir itu banyak, salah satunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Kalau enggak diundang tahlilan tonggo, enggak tahu ngucap.
Kalau enggak ada yang wafat kok enggak ada yang ngucap la ilaha illallah. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Itu kalau enggak Idul Fitri, Idul Adha enggak muncul itu. Ya, habis sholat saja sering luput, ya sering luput. Udah diajari habis sholat 33 kali, itu sering luput. Langsung doa, ya langsung doa. Enggak pakai tasbih, tahmid, takbir, enggak dibaca. Sholawat, Masya Allah. Itu kalau enggak ketemu khotib Jumat, enggak ikut sholawat. Ya, khotib Jumat itu harus bersolawat, mau enggak mau kita nyambut sholawat. Kalau enggak sholawat. Kalau enggak ketemu Majlis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu, enggak maksa lisan baca munjiah dan sholawat semacamnya. Ya ayo jujur ngaku, ya Allah saya masih punya sifat munafik, penyakit ini. Ya ayo ditandani gitu loh. Kalau kita dikasih tahu sama dokter masih mengelak, Bapak kami cek, Bapak ini kadar gulanya tinggi. Enggak ada, saya enggak ada keturunan gula. Ya, Nabi Adam ya sehat. Nabi Adam tuh ya sehat. Kita cucunya siapa? Nabi Adam. Jadi memang enggak ada keturunan gula, keturunan enggak ada Pak. Tapi datanya Bapak punya sakit gula. Ya trimonen. Jangan kemudian aku tidak ada sakit gula. Habis itu minum air gula biar pamer ya. Ini buktinya. Glek barkoi masuk rumah sakit. Ya, geblak, naudzubillah min dzalik. Saya tidak ada darah tinggi. Dokter ahlinya mengatakan Bapak ini tensinya lagi tinggi. Enggak ada. Saya enggak ada darah tinggi. Tensimu keliru. Masya Allah, ngeyel. Akibatnya stroke. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau kita dikasih tahu sama ahlinya, ya ayo didengarkan. Nah ini yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala, la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu zikirnya sedikit. Zikirnya cuman sedikit. Ya Allah, masih ada. Kita enggak munafik insyaallah, yakin hakul yakin. Kita mukminin, bukan munafik. Tapi ada sifat orang munafik kan yang ngeri toh ya. Kan ngeri. Berarti harus kita singkirkan. Saya enggak mau ketempelan sifat munafik. Saya mau nanya, kalian laki-laki bukan? Yang di bawah sini, laki-laki bukan? Laki-laki. Tapi kalau kalian agak melambai, ada orang ngomong, itu kok punya sifat-sifatnya perempuan. Betul atau enggak betul? Ya betul. Loh saya laki, iya lanang. Tapi nok lanang ya ora kaya ngono. Kalau laki-laki enggak seperti itu. Kamu laki-laki, tapi ada sifat-sifat wanita. Mau tidur, make up dulu. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Laki atau perempuan? Siapa Bu? Perempuan. Kalau ada laki-laki seperti itu berarti meniru sifat-sifat perempuan. Ya enggak apa-apa, itu kan sifat bagus, bersihkan wajah. Tapi kalau gayanya kayak perempuan. Hai. Ya. Masya Allah. Lanang iki lanang. Kumisen brengosen. Brewoan. Gimana kabarnya? Saya mau nanya. Terus kalau temannya ngomong, lanang apa wedok gitu ya. Wajar atau enggak wajar temannya protes gitu? Ya wajar. Lah kita ini mukmin, tapi disawang sama malaikat, ya mukmin, tapi sorry bro. Mukmin cap munafik. Ada nempel cap munafik. Harus kita singkirkan. Enggak, saya mau laki-laki beneran. Saya enggak mau ngomong model begitu lagi. Aku lanang. Hey bro, who are you? Oh lanang. Betul ya? Oh kamu udah berubah. Iya lanang aku. Aku laki. Wadah wedok kayak lanang. Piye mas? Masya Allah. Wedok ki sing alon. Pripun mas? Wedok. Kan gitu ya. Sama juga seperti itu. Nah kita enggak mau nempel sifat munafik di diri kita. Enggak mau. Itu harus jadi suatu komitmen. Saya tidak mau sifatnya orang munafik nempel ke diri saya karena saya mukmin. Saya mukmin. Nah caranya bagaimana? Ya ayo dzikir sing akeh. Ya dzikir yang banyak. Kenapa? Perintahnya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Awake dhewe.
Kita mukmin bukan? Mukmin. Dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sam'an wa ta'atan ya Rabb. Ya, sendika dawuh Gusti. Apa perintahnya? Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ayat ini adalah perintah. Udzkurullah. Nah, ini perintahnya adalah perintah wajib. Bukan sunnah. Perintah wajib. Wajib jadi muslim, jadi mukmin berzikir kepada Allah. Cuman kewajibannya itu apa? Nanti ulama bahas. Jadi zikir itu asli hukumnya bukan sunnah, bukan mubah. Asli hukumnya adalah fard. Asli hukumnya adalah wajib. Hukum aslinya wajib. Cuman kewajibannya jadi sholat itu juga zikir. Ya, sholat juga zikir. Jadi kalau orang sudah sholat berarti sudah berzikir. Misal seperti itu. Tapi Allah suruh di sini tambahannya nggak pakai uzur, zikron katsira, zikir yang banyak. Kalau untuk sholat ada batasannya. Sholat 5 waktu, menstruasi haram sholat. Betul ya? Puasa Ramadan yang wajib. Ada hari-hari diharamkan puasa. Ayam tasyrik kamu nggak boleh puasa. Haji ada tanggalnya, ada tanggalnya. Di luar tanggal itu namanya bukan musim haji, namanya berubah jadi umroh ibadahnya dan semacamnya. Kalau zikir nggak ada musimnya. Ayo zikir mas, urung musimnya. Ada enggak begitu? Ayo zikir mas, oh belum waktunya. Belum waktunya. Ayo zikir, sorry mbak mens. Enggak, no. Saya lagi menstruasi, jadi saya nggak boleh zikir, nggak ada. Mau menstruasi, mau junub tingkat tinggi, ya mau junub tingkat tinggi, pokoknya diperintahkan kamu zikir yang banyak. Jadi yang mens, zikir yang banyak. Yang junub, zikir yang banyak. Yang dalam kondisi bersih, zikir yang banyak. Dalam kondisi punya wudhu, zikir yang banyak. Di luar sholat, zikir yang banyak. Sholat isinya dari awal sampai akhir zikir. Yang lagi jihad perang, Allah perintahkan zikir yang banyak. Kalau kamu bertemu dengan musuhmu, maka berzikirlah yang banyak. Dalam keadaan jihad perang, suruh zikir yang banyak. Enggak boleh ngurangi zikir. Tidak ada uzur untuk menjadikan zikir itu sedikit. Zikir harus banyak. Itu obat. Nah ternyata zikir kita sedikit. Nah banyak itu seberapa toh Ustadz, Yai, Habib, ya siapapun yang dipanggil sakarepmu ya. Banyak itu seberapa? Enggak ada ukurannya. Lahad. Untuk zikir itu tidak ada batasnya. Banyak itu seberapa? Unlimited. Sak kuatmu. Enak ya? Sak kuatmu. Ya seberapa? Nah ini saya kasih gambaran saja. Nah ini gambarannya insya Allah antum orang cerdas semua. Kayak gambaran titik paham. Kayak gambaran titik gak paham tambahi titik meneh. Gak paham titik meneh. Gak paham nyerah aku. Insya Allah nanti dipahamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, rawahu Tirmidzi. Dalam versi yang lain anna a'rabiyan. Ya, jadi ada satu orang ini siapa? Dalam hadis yang lain disebutkan A'rabi. A'rabi itu orang dari pedalaman. Artinya bukan orang yang hidup di kota Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak hidup di Madinah, enggak kumpul Nabi Muhammad SAW, berarti kurang mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian adatnya juga berbeda karena pedalaman. Beda dengan orang kota. Ya orang kota aturannya lebih khusus. Orang desa di zaman Nabi punya aturan sendiri. Contohnya orang kota ngomongnya udah ada aturannya. Kalau ngomong sama Nabi Muhammad SAW, alon-alon kamu, nggak boleh bersuara tinggi. Orang desa di pedalaman Arab sana belum tahu aturan ini.
Jadi kalau ketemu Nabi ya seperti ngomong dengan temannya sendiri, ngomongnya keras, tapi dimaafkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini orang desa. Makanya sahabat kalau ada orang desa datang seneng. Kenapa seneng? Sebab banyak yang nyeleneh. Polos. Ya, nyeleneh dan polos, bloko. Enggak pakai sungkan-sungkan kalau ngomong. Jangan mbok tiru. Nanti kamu datang tempatnya yai, gaya nyeleneh. Kalau saking dusun yai. Masya Allah. Terus mau ngomong aneh-aneh. Yainya jawab, wah aku luwih jero meneh dusun nih. Ya, saya lebih dalam lagi. Nah ini datang, tahu-tahu ngomong bloko. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah SAW. Ini aturannya agama Islam ini buat saya kebanyakan. Coba, indah sekali ya blokonya tuh. Ini aturannya agama Islam, syariat Islam ini buat saya terlampau banyak. Abot ini buat saya, berat. Tolong saya diajarin sesuatu, satu saja yang bisa saya pegang, dah satu saja. Enggak usah banyak. Saya mau nanya ini, nawar atau enggak nawar ini? Nawar, oh coba jajal. Jangan kamu coba, karena ini orang dari pedalaman. Ya Nabi SAW itu menerimanya dengan hati yang penuh kasih sayang. Sahabat senang, nanti jawaban Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Rasul enggak mengatakan, yo enggak apa-apa buat kamu, ya. Udah jangan terlampau berat-berat, amalkan yang ringan-ringan saja. Enggak begitu. Nabi SAW ngasih obat. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jadikan lidahmu, lisan. Jadikan lidahmu. Nih, ini namanya lisan. Kalau ini namanya apa? Bibir. Lisanuka rotban. Lidahnya basah. Min dzikrillah. Basahnya gara-gara gerak terus berzikir sama Allah. Sehingga di mulut ini produksi terus namanya air ludah, basah terus. Nah sekarang ini banyak yang basah bukan karena zikir. Masya Allah, al-ngurumpi, wal-gunjing, wan-namimah, dan kawan-kawannya basah itu. Ya, ini basahnya karena zikrullah. Dan inilah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW tahu ini yang datang orang dusun, enggak dikasih ajaran yang angel-angel, enggak dikasih yang berat. Jadikan hatimu ingat sama Allah. Orang ngono. Membuat hati ingat sama Allah itu kan tidak mudah. Tapi kalau ngobah no lambe itu loh ya, menggerakkan lidah, itu mudah atau susah? Cenderung lebih mudah. Menggerakkan lidah, siapapun bisa. Udah, kamu jadikan lidahmu ini terus bergerak, basah, berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, kalau ini dipraktekkan, hasilnya orang yang praktek menggerakkan lidahnya terus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua syariat Islam yang tadinya olehnya tampak berat, padahal enggak ada syariat Islam yang berat, itu akan jadi mudah dan ringan untuknya. Akan menjadi mudah dan ringan untuknya. Kenapa? Karena dia sudah berbalut zikrullah. Sehingga hatinya berubah, fisiknya berubah, sekitarnya menjadi berubah, cara pandangnya pun berubah. Kenapa berubah? Sudah kena zikrullah. Berarti Rasul ngajari zikir banyak atau dikit? Banyak. Ya banyak kan ya? Oh sampai basah. Berarti zikirnya banyak. Bukan sedikit. Karena itu kita lihat orang-orang soleh, kalau ngajak zikir nggak pernah didik. Kalau kita masuk ke zikir-zikir thariqah itu Masya Allah, gak mandek-mandek ya. Waduh salah masuk ruangan ini. Mestinya datangnya pas makan kan benak ya. Datang kok pas zikir thariqahnya kok gak rampung Al-Fatihah. Baru Al-Fatihahnya aja udah Al-Fatihah. Saya pernah ikut nyoba dari awal gitu ya. Saya aja kewalahan apalagi kamu. Dari awal itu Fatihahnya enggak rampung. Al-Fatihah. Sedikit-sedikit ilaruh Al-Fatihah. Terus kok enggak rampung ini. Kapan rampung Fatihahnya? Ini baru Fatihahnya ini ya. Belum masuk zikirnya. Begitu masuk zikirnya, ternyata zikirnya ya bukan cuma tahlil, tasbih, tahmid, takbir, macam-macamnya. Ya semua dibaca. Dan jumlahnya enggak dikit, jumlahnya banyak. Memang begitu, suruh zikir yang banyak. Karena itu dalam Al-Quran disifatkan
zikirnya orang-orang beriman itu enggak pernah dalam bentuk fi'il madhi, tapi fi'il mudhari. Alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kondisi hidupnya model apapun, enggak ada kata sakit. Sakit ya zikir. Ya, dalam keadaan berbaring ya zikir, jalan ya zikir, duduk ya zikir. Selalu dia dalam kondisi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gaya. Habib, Yai, Ustadz, mohon maaf. Saya ini selalu zikir, cuman makom jenengan belum nyampe. Jadi enggak lihat zikir saya. Aku gak butuh zikirmu sing gak ketokan, aku butuh zikirmu sing ketokan. Saya enggak butuh zikirmu yang gak kelihatan, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi di majelis zikir berjamaah, aku butuh lambe mobah. Paham? Contoh misalnya, contoh ya, afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Illallah. Itu namanya zikir berjamaah. Ada satu orang diem. Yang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia diem. Ditanya sama ustadznya, kamu kenapa kok enggak bergerak? Makom saya bukan di sini. Makom saya udah tinggi. Cukup menggerakkan hati, tak perlu menggerakkan lisan. Mulia. Pulang sekarang juga. Ini makomnya orang-orang yang obah lambene. Saya ngobah hati ini neng omah wae. Paham ya? Jadi kadang kita tuh enggak bisa menempatkan diri. Perintah Nabi SAW, lisanmu itu obah. Lisanmu bergerak terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lisan. Kamu kira Rasulullah enggak bisa bahasa Arab? Beliau orang Arab. Beliau ahli bahasa Arab. Jagonya bahasa Arab. Dan Rasul yang lisannya paling fasih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Selalu lidahmu basah karena berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Jadi yang gerak apa? Lisan. Nah, kalau lisan udah gerak terus, nanti matanya juga ikut, telinganya akan ikut, hatinya akan ikut, tubuhnya akan ikut. Dari lisan turun ke hati. Ya, dari lisan turun ke hati. Begitu lisan konek ke hati, jadi tiktokan. Itu kan istilahnya orang, nanti biar saya tiktokan sama dia. Betul gitu kan ya? Artinya dilanjut sama dia gitu ya. Nanti hubungannya sama dia saja. Ini kalau udah lisan nyambung ke hati, dung 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 dung. Hati yang ngomong, lisannya juga ikut melu gitu ya. Lisan yang ngomong, hatinya juga ikut melu. Sehingga hati sama lisan ini lomba. Sehingga enggak butuh konco. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya cuma lihat hatinya, Dok. Makanya engkau kalau melihat orang-orang soleh itu kalau zikir, banyak yang lihat hatinya. Kenapa? Ya, emang tektokan sama hatinya. Lawakmu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya apik, bagus. Karena makomnya baru lambe sing obah gitu ya. Baru lidah yang bergerak, hatinya belum ikut bergerak. Itu memang begitu. Ya memang seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut dikit lagi. Boleh ya? Nah, jadi banyak mengucapkan zikir, bergerak lidahnya berzikir. Terus sebanyak apa? Dari situ kan kelihatan sebetulnya banyak sekali. Dalam hadis yang lain, riwayatnya Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ini berarti hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah qaal, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallah." Perbanyaklah menyebut Allah. Aktsiru dzikrallah. Perbanyaklah menyebut Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Hatta ukurannya seberapa banyak? Aktsiru tadi itu. Ini yang menentukan ukurannya Nabi Muhammad SAW. Aktsiru, ya aktsiru dzikrallah hatta. Perbanyaklah berzikir pada Allah, perbanyaklah menyebut nama-nama Allah hatta sampai. Ini ukurannya di sini. Sampai
hatta yaqulu majnun. Sampai masyarakat ngomong edan wong kuwi. Gila itu orang. Kamu zikir udah disebut gila belum? Belum, nah, berarti cek titik. Kalau kamu zikir belum disebut gila, berarti masih sedikit. Kalau kamu udah duduk di jalan sambil jalan gitu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nyebut, edan wong kuwi, selesai. Ya, tapi ojo terus praktek besok di jalanan bengak-bengok, la ilaha illallah, edan tenan. Itu gila betul itu. Prakteknya jangan salah, tetap sesuai aturan. Dikatakan gila itu sampai ini orang hidupnya kok hanya digunakan lidahnya bisa berzikir. Ini gila bener nih orang ini, luar biasa. Jelas semuanya? Berarti banyak atau dikit? Nah, selama ini kita banyak atau dikit? Selama ini kita sedikit. Kalau sedikit berarti masuk ayat yang mana? Yang awal tadi, menjauhi zikir, kurang deketi zikir. Hasilnya apa? Ditemani setan. Lah kalau udah ditemani setan itu bawa namanya malas. Setan tuh bawa namanya sumpek. Setan tuh bawa namanya putus asa. Maka teman-temannya setan nempel, sumpek, putus asa, rezeki seret dan kawan-kawannya bergabung menjadi satu komunitas. Masya Allah. Jadi satu komunitas. Boleh dilanjut? Tidak boleh, tetap saya lanjut. Nah, dampaknya, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nih, super sahih. Dampaknya kalau orang itu kurang zikir, sampai pada lingkungannya. Lingkungannya. Qala Rasulullah SAW, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, mathalul baitil ladzi yuzkarullah fih wal baitul ladzi la yuzkarullah fih mathalul hayyi wal mayyit, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, perumpamaan rumah alladzi yuzkarullah fih, yang di dalamnya disebut nama Allah. Berarti di dalam rumah itu ada orang yang zikir. Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, lah yang nyebut siapa? MP3, ya Spotify, YouTube. Bukan, yang nyebut manusia. Berarti dalam rumah itu ada manusia yang berzikir kepada Allah. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah dengan rumah yang di dalamnya tidak ada zikrullah. Berarti di rumah itu orangnya tidak zikir. Jadi kalau kita terjemahkan bebas, perumpamaan rumah yang penghuninya berzikir dengan rumah yang penghuninya tidak berzikir. Rumah itu seperti apa? Seperti mathalul hayyi wal mayyit. Seperti orang hidup dibandingkan dengan orang mati. Kamu tidur di samping jenazah. Terus temanmu suruh lihat, suruh bandingkan. Enak nyawang di. Anu saya ngomong, tetap enak nyawang sing mati ya timbang nyawang awakmu. Jangan gitu-gitu amat itu ya. Orang kalau masih hidup itu ya dilihat ya enak, seperti apapun kan ya nyaman. Kamu di tengah hutan, ditemani manusia hidup. Senang atau enggak senang? Kenal enggak kenal ya walaupun waspada kan ya nyaman. Lah kalau ditemani sama bongso yang bongso, ya udahlah, nggak usah bongso-bongso. Kamu di tengah hutan, kamu lagi bawa mobil, mobil, mogok. Ya kok mogok? Kebetulan ada orang duduk di situ. Terus kamu menemani orang tadi, tiba-tiba orang itu ajalnya datang, meninggal dunia. Wes, berarti dikancani mayit. Saya mau nanya, nyaman enggak? Wedi. Ya, tadi bersahabat, tiba-tiba menjadi ketakutan luar biasa.
Kan begitu manusia. Seperti yang sering saya sampaikan. Pernah ke rumah sakit? Ya insya Allah nggak sakit, tapi pernah ke sana ya. Pernah enggak masuk kamar jenazah? Saya mau nanya, kamu disuruh tinggal di kamar jenazah full AC. Full AC. Dikasih TV 65 inch. Iya, film sakarepmu. Tapi suruh tinggal di kamar jenazah. Mau? Mikir. Betul kan Mikir. Wah pilih di kos-kosan gak jelas Beb ya. Kos-kosan gak jelas gak jadi masalah. Jangan di kamar jenazah, berteman mayit. Artinya apa? Rumah yang gak ada zikir itu akan membuat kita gak nyaman, membuat kita suntuk, membuat kita gak enak dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang itu hidupnya mengeluh, uripku kok kayak gini, uripku kok kayak gini, uripku kok kayak gini. Tolong dicek zikirmu seberapa banyak, yang di rumahmu kamu ajak zikir atau tidak. Selesai. Rumah ajak zikir. Habib masalahnya Habib, yang di rumah zikir. Nah terus, di kantor enggak zikir Habib. Saya di rumah tuh cuma 4 jam, 5 jam. Lah di kantor tuh 12 jam. Sumpeknya di kantor. Makanya golek kantor ki ya sing zikir. Lah itu gimana Bib caranya? Ya mbuh mikiro dhewe. Iya, kamu kan lebih ahli ya, ngajak teman-temanmu zikir. Gimana caranya di kantor kamu zikir sambil ngetik zikir ya. Sambil berbisnis juga berzikir. Nah, kamu bilang sama teman-temanmu, kalau kantornya enggak dizikirin, itu nanti kantornya seperti kamar jenazah. Biar kantornya enggak seperti kamar jenazah, yuk kita yang muslim, ayo zikir. Sehingga di kantor nanti jadinya nyaman hatinya. Mungkin ruangannya ber-AC, tapi asumpeku wal suntuku itu enggak kenal ruangan ber-AC. Mau ber-AC, mau di tepi pantai, ya, mau di atas gunung, ya. Begitu setan suntuk bawa kawan-kawannya, selesai. Ya selesai. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Lanjut dikit lagi boleh? Enggak boleh, tetap saya lanjut. Nah ini satu aja untuk menutup kajian di malam hari ini. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin keliru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Imam Malik juga meriwayatkan ya. Jadi hadisnya sangat sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kalau salah seorang di antara kalian itu tidur, maka setan mengikat di bagian belakang kepala salah seorang di antara kalian 3 ikatan. Jadi dibuat 3 kunci sama setan, ditotok. Uqad. Nah, memang bahasanya sihir kan diikat ya, diikat. Nah, ya mungkin kalau kita bayangkan sama setan taruh ini gini, telu. Dikunci di belakang ini dengan 3 kunci. Apa kuncinya? Kuncinya adalah yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawil farqud. Cuman 1 kalimat. Jadi sama setan dijampi-jampi. Ya, setan tuh ya butuh kalimat. Orang mau dikunci tok gak ono kalimatnya gitu ya. Kunciannya ini apa? Ada itu kalimatnya. 3 kunci ini kalimatnya sama. Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Yang satu lagi malam masih panjang, tidurlah. Yang satu lagi malam masih panjang, tidurlah. 3 ikatan di sini. Makanya kita kalau tidur mau bangun itu susah. Udah melek, mau bangun susah. Kenapa? Karena disihir sama setan, diikat sama setan. Wojo tangi, turwo. Masya Allah. Korbannya ada enggak di sini? Ya. Berarti kan kita butuh solusi nih ya, butuh solusi. Gimana caranya membebaskan diri dari ikatan setan? Udah diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Fa in istaiqadha
Fadzakarallaha ta'ala in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Masyaallah ini. Di riwayat yang lain fa yusbihu nasyitan thayyiban nafsi qad asaba khairan wa illam yaf'al asbaha kasilan khabithan nafsi lam yusib khaira. Kalau dia ketika bangun, namanya orang tidur kan ya ada waktunya bangun dia. Bangun itu ada yang tepat waktu, ada yang sebelum waktu, ada yang kelewatan waktu. Itu namanya bangun. Ashabul Kahfi itu tidurnya berapa ratus tahun? 309 tahun. Tidur. Tapi bangunnya semangat. Kenapa Ashabul Kahfi tidur 309 tahun? Bangun, semangat, seger, langsung ke pasar. Betul ya? Langsung ke pasar, lapar, yuk salah satu cari makan, semangat. Yang di rumah sakit itu tidur seminggu, nggak bisa langsung bangun, belajar duduk. Nah, itulah karohmahnya Ashabul Kahfi. Dan itu menunjukkan Ashabul Kahfi tidurnya setan nggak berhasil ngikat. Kenapa? Fityatun amanu birabbihim. Sekelompok pemuda yang iman sama Allah Ta'ala, tapi diberi tambahan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bangun kemudian zikir, kata Rasulullah SAW, yang nomor satu yang paling penting, fa in istaiqadha fadzakarallaha ta'ala. Kalau dia bangun kemudian dia zikrullah, nyebut Allah, melek mata langsung alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau bismillahirrahmanirrahim. Apa alhamdulillah. Pokoknya zikrullah. Melek langsung zikir. Apalagi begitu melek sadar, waduh. Ini kan udah dapat ilmunya ya. Paham, aduh ono telu iki. Ono telu. Saya tak buka siji sik, melek. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gaya dikit. Nanti viralkan ya. Kamu bangun tidur syuting awakmu. Sik buka bundilane setan. Ya. In halat uqdatun. Baca zikir. Makanya orang itu kalau bangun tidur dalam Islam, enggak langsung mencolot ke toilet, enggak langsung mencolot ke kamar mandi. Suruh duduk berzikir dulu. Duduk berzikir dulu. Dan itu dalam ilmu kesehatan sangat bermanfaat. Agar seluruh darah di tubuh ini mengalir dengan benar. Biar nanti tidak mencolot akhirnya kepleset. Ternyata darahnya belum genap. Kalau bahasa anak muda, rohnya belum komplit. Roh saya belum komplit, Bib. Lagi ngumpulin roh, Masya Allah. Rohnya jalan-jalannya kejauhan, Habib. Nah ini saya melek tanpa roh, Masya Allah. Medeni ya, melek tanpa roh. In halat uqdatun. Setelah itu sabda Nabi SAW, ini kan masih ada dua nih. Dua ini kalau kita cuma zikir mandek di situ, ya turun meneh. Baru jam 2, masih lama, blok. Baru jam 4, adzan subuh 4:30, masih lama, blok. Baru saja adzan subuh, matahari terbit masih lama, blok. Wes kadung terbit, blok. Enggak ono sing bener ya. Enggak ada yang betul. Kenapa? Karena baru satu ikatan yang kita buka. Buka yang kedua. Fa in tawaddu'a. Kalau dia setelah zikir pergi ke kamar mandi atau ruangan manapun berwudu, 2 lepas. Tinggal 1. Tapi 1 ini made in setan loh ya. Produknya setan dalam ilmu sihir. Bukan yang nyihir manusia diajari setan. Setannya langsung. Bisa kamu bayangkan, manusia yang diajari setan itu sihirnya luar biasa. Lah kalau setannya langsung yang nyihir, gimana itu? Tinggal 1 jangan kamu sepelekan. Kamu jangan ngomong, udah lepas 2. Aku udah wudu. Ya. Kuat ngadepi setan. Enggak kata setannya ora kuat gue. Cik wengi turu. Masih malam, tidurlah. Padahal wis padang gue. Ya masih malam tidurlah. Nyender titik. Lus. Ya, padahal cuma nyender di titik aja. Lus hilang. Kenapa? 1 ikatannya setan itu ya punya kekuatan. Makanya sampai diajari Nabi SAW, kalau habis wudhu, sholat. Kalau dia sholat 2 rakaat, seluruh ikatannya lepas.
Hasilnya apa? Hasilnya ini. Ini yang paling penting, hasilnya. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka dia pagi itu akan jadi orang yang bersemangat, bergairah, thayyiban nafs. Hatinya enak. Udah susah dijelaskan, hati ini penak gitu aja. Penak seperti apa? Ya rasakno dhewe, hati-hatimu kok ya. Masa saya yang suruh menjelaskan rasanya. Setiap hati punya rasa yang berbeda. Hatimu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bersemangat, hatinya seger gitu, rasanya nikmat. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, qad asaba khairan, dia mendapatkan kebaikan. Kalau tidak dilakukan, enggak berzikir, enggak wudhu, enggak sholat, maka yang terjadi adalah lam yaf'al asbaha kasilan khabithan nafsi lam yusib khaira. Sudah bangunnya males, hati ini enggak enak, tidak akan mendapatkan kebaikan. Jelas semuanya? Berarti zikir banyak penting atau enggak penting? Ya, zikir banyak ini kan amalnya gampang toh? Gampang, sambil naik motor bengak-bengok ya iso. Orang lain wong kamu Allah. Enggak ya. Koncone ngapa ya? Zikir Mas. Wah. Lah ngapa zikir? Ngusir setan. Sapa setane? Mikir dhewe gitu ya. Allah gitu. Enggak apa-apa toh. Saya itu kadang kalau lagi nyopir saya teriak gitu ya, astagfirullah. Ini yang saya ajak pergi itu nanya, kenapa kok istighfar? Wong istighfar kok takon ini ngopo itu ya. Gumun saya, heran saya. Kadang saya gitu teriak tuh Allah gitu ya. Oh nyopir di mobil saya sendiri ya, Allah. Iya, nanti yang di belakang ada apa? Loh nyebut Allah kok ada apa gitu ya. Ya gak ada apa-apa ya, seneng aja pengen nyebut Allah gitu. Biasakan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu orang itu cukur rambut, kemudian cukur kumis. Satu orang soleh ulama, cukur kumis. Waktu kumisnya mau dikerok, tukang cukurnya ngomong, "Yai, Ustadz," gitu ya. "Guru Syekh Habib, tolong bibirnya jangan gerak-gerak. Nanti apa namanya? Bisa kena pisaunya." Jawabannya Kiai Ustadz Habib Syekh gurunya tadi apa? Tidak apa-apa, lanjutin aja, sobek biar sobek. Saya nggak akan menghentikan zikir saya hanya gara-gara mau cukur kumis. Coba tiru, urung makom. Ya, ada orang tuh datang sama saya, "Habib, ini yang bagus, zikir yang mana yang harus saya perbanyak?" Ya, tak jawab. Emang kamu udah enggak punya waktu ya? Kok nanya mana yang harus diperbanyak? Wong semua kamu perbanyak mesti turah-turah waktumu kok. Paham ya? Yang boleh nanya zikir mana yang harus diperbanyak, itu orang yang udah waktunya habis buat zikir sehingga bingung mana yang harus diutamakan. Lah awakmu cek nonton TV, ya nonton sing ditonton, ya update status gak karu-karuan, nonton ikliling status yang wong-wong ya. Waktunya banyaknya luar biasa, masih gaya. Zikir mana yang harus saya perbanyak? Masya Allah, kayak-kayaknya min ahli zikrillah. Seakan-akan sudah ahli ya. Padahal ya, yang ini didik, sing rada akeh sing di gitu loh ya. Ya enggak semuanya banyak. Habib, mana yang harus saya perbanyak? Sholawat atau istighfar? Dari model-model seperti kamu tuh sholawatnya banyak, istighfarnya banyak, tetap turah waktu. Jadi jangan gaya kamu nggak punya waktu. Lain kalau ada orang udah nggak punya waktu ya, waktunya full buat zikir. Terus bingung, enaknya mana yang banyak ya, tahlil atau istighfar atau sholawat. Tanya sama ahlinya. Lah kalau masih turah-turah waktu jangan gaya, polkan dulu. Sampai ada seorang ulama itu ditanya, kamu kalau mati besok amalmu yang mau kamu tambah yang mana? Dijawab, tidak ada yang saya tambah. Kenapa? Wes pol. Lawai dewe bi. Kamu kalau mati besok yang mau kamu tambah yang mana? Oh ya akeh. Wakeh nih, kita akan buat jadwal amal nih jam segini belum amal, nih belum amal, nih belum amal, nih belum amal. Kita akan buat jadwal seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhiran, ingat ya,
Ketika Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj, Rasul menyatakan, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqal, ketika saya di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj, saya itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad akri ummatak minnis salam. Hei Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku untuk umatmu. Ya, makanya kita kalau sholat itu yang kita sebut Nabi Ibrahim kan, sholawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus disebut tuh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu wanti-wanti wasiat kepada Nabi SAW, titip salam untuk kita semua. Ya, wa alaihis salam. Ya, wa alaihis salam. Semoga kita dengan berikan salam pada Nabi Ibrahim itu dapat salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah as-salam. Kemudian yang menarik, wa akhbirhum. Nabi Ibrahim itu minta kepada Nabi Muhammad SAW setelah menyampaikan salam kepada kita, agar kita ini diberitahu, akhbirhum, beritahu umatmu, annal jannah, bahwasanya sesurga itu thayyibatut turbah, tanahnya subur, azbatul ma, airnya seger, wa anha qi'an, wa anna ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di surga itu tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa saya sampaikan hadits ini untuk nutup? Kenapa ya? Lawang Isra Mi'raj itu selain perintah sholat dari Allah Ta'ala, itu ada perintah zikir dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari langit itu enggak ngajari kita perbanyak sholat malam, enggak. Perbanyak sedekah, pesennya bukan itu. Diajari yang gampang, karena kalau sholat malam jujur apa tuh ya. Sholat siang aja enggak dilakoni apalagi malam. Betul kan ya? Sholat siang duha itu kan sholat siang, itu aja enggak kita lakukan, apalagi sholat malam. Sedekah, Masya Allah. Sedekah itu ya kadang-kadang kita, kok penak mendai tinggal nompo, aku sing ngerkoso. Saya capek-capek cari duit, ngapain ngasih dia. Masih berat kita sedekah. Enggak semua orang mampu. Tapi Nabi Ibrahim ngasih yang mudah untuk kita amalkan. Dan ini ajaran dari langit, langit, zikir. Dan dikasih spesifikasi khusus. Ini 4 kalimat ini yang dikatakan al-baqiyat as-shalihat. 4 ini kalau kita amalkan, maka kita bisa mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Seperti ya yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Kita akan dapat jannah yang luas sekali. Karena kita sudah nandur banyak di dunia. Banyak. Makanya kita disuruh banyak-banyak ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk menutup majelis malam hari ini, saya mau ngajak baca itu bareng-bareng. Senengnya saya mandeknya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau umumkan dulu teman-teman yang belum menyimpan nomor admin Majelis Ar-Raudhah, segera simpan nomor admin Majelis Ar-Raudhah 0811 281 4111. Satunya 3 kali seperti tampak di layar monitor di TV itu ya. 0811 281 4111. Itu akhirannya 411, kalau dibaca dari belakang seperti Allah gitu ya, seperti Allah. Jadi 0811 281 4111. Setelah simpan dengan nama admin Majelis Ar-Raudhah, kirim pesan ke nomor tersebut ya, agar kami bisa menyimpan juga nomor antum. Biar nomor antum bisa saya simpan. Nah, kalau udah saling menyimpan nomor, berarti kita sudah bersahabat. Sehingga saya bisa share pesan apapun dan terbaca di WhatsApp Anda. Karena kalau nomor saya enggak disimpan, saya enggak nyimpan nomor antum, maka walaupun saya share, tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul di WhatsApp Anda. Itu peraturan WhatsApp. WhatsApp menginginkan yang saling nge-share itu saling bersahabat. Enggak bersahabat, berteman, tidak diizinkan kirim-kirim sama WhatsApp. Itu menjaga kenyamanan setiap orang. Ikhwani rahimakumullah, silahkan disimpan. Nanti manfaatnya banyak itu, manfaatnya banyak. Nah sekarang kita akan tutup dengan bareng-bareng zikir. Ya bareng-bareng zikir. Zikirnya nanti diperbanyak.
zikirnya diperbanyak. Bapak kira. Ya, diperbanyak biar kita semua ini di rumah ya. Kalau di sini contoh, cuman sedikit. Di rumah, di jalan diperbanyak. Saya dulu pernah mujahadah zikir ini waktu saya masih SMA dan lulus SMA. Zikir ini saya mujahadahkan, saya coba. Setiap satu langkah ngucap itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Jadi kalau belum baca itu enggak melangkah. Sanggup nyoba? Enggak melaku. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, enggak melaku. Ya mujahadah, namanya mujahadah ya dicoba, dilatih. Sampai akhirnya enggak terasa. Itu langkahnya biasa, zikirnya juga jalan, dilatih. Nah inilah cara kita nanti punya rumah yang besar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak toh? Lah iya. Wong enak itu gampang. Ya enak itu gampang. Itu nanti kalau kita biasakan, diambil nanti ada jumlah khusus satu hari misalnya 100, ya pagi 100, sore 100, selebihnya bebas. Nyemilnya bebas. Ya nyemilnya bebas, biasakan. Nanti panennya di dunia panen, di akhirat juga panen. Ini enggak bisa dijelaskan, bisanya dipraktekkan, dirasakan sendiri. Hasilnya tiap orang beda-beda. Rasane juga beda-beda. Yang jelas itu nanti akan membuat kita enggak sumpekan. Ya kalau sesekali sumpek itu wajar. Kadang sumpek itu dibiarkan terjadi buat kita untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau tiap hari sumpek, azab itu. Tersiksa itu ya, tersiksa. Oh, tiap hari kok sumpek. Itu kalau ada suami model begitu, istrinya sabar banget itu. Kalau ada istri model begitu, saya yakin suaminya enggak betah itu. Didi, sumpek aku mas, sumpek aku mas, sumpek aku mas. Suaminya ya tiap hari pamit, dek ya rapat. Oh ya. Dek kantor, dek rapat. Kenapa? Setiap hari istrinya setoran sumpek. Suaminya juga setoran rapat. Karena enggak mau nalurinya manusia itu dicurhatin sumpek. Itu sudah manusia begitu. Manusia itu maunya yang enak-enak saja. Nah makanya malam ini solusi, ya solusi. Enggak usah menghindar dari orang yang sumpek-sumpek, tapi diajari. Ya diajari, enggak usah dicaci maki. Kok gengun, enggak usah. Iya, kamu banyak baca ini subhanallah, ini zikir standar. Jadi katanya para ulama, zikir ini enggak akan mengefek apa-apa. Enggak ada efeknya apa efeknya ya bagus semua. Ini obat umum. Telan sebanyak mungkin enggak jadi masalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan khawatir. Nanti kalau saya baca terus tiba-tiba saya bisa terbang bagaimana? Ya bagus. Ngirit enggak usah BBM gitu kan ya. Langsung terbang viral di Indonesia ada Superman gitu kan ya. Bagus tambahan. Enggak usah mikir aneh-aneh. Udah dibaca saja niatnya yang baik, niatnya biar saya tidak ditemani setan, biar ditemani malaikat, dan biar nanti rumah saya jadi tidak seperti kamar jenazah. Rumah saya biar hidup, tetangga saya biar ketularan juga jadi seger. Karena katanya orang zikir ini pengaruhnya bisa sampai ke seluruh tetangganya. Dan disebutkan tetangga itu sampai 300 rumah kanan, 300 rumah depan, 300 rumah kiri, 300 rumah belakang. Itu tetangga. Makanya wali itu kalau tinggal di satu desa, itu satu desa kok enggak pernah sumpek gitu ya. Begitu walinya meninggal kok jadi sumpekan kabeh ya. Baru paham, kok saiki gampang sumpek. Oh, berarti selama ini penangkal sumpeknya ya beliau. Makanya kamu kalau masuk satu tempat kok gak iso sumpek, jangan kamu pede, saya di sini tidak sumpek. Ya, sing nangkal sumpek sopo gitu ya. Ada penangkal sumpek, ada ahli zikir yang berzikir di sekitar situ. Ada ahli ilm, orang yang suka cari ilmu di sekitar situ. Itu menyingkirkan sumpek. Hakadza wal afu minkum. Saya bicara malam ini cukup panjang, 1,5 jam. Ya, mudah-mudahan barokah manfaat. Nah, untuk santri weekend yang sudah kumpul, insya Allah kita besok ya bertemu dalam kajian. Malam ini setelah menyantap hidangan seadanya silahkan istirahat, dan tidak ada jadwal di santri weekend, perlu diketahui saya buat santri weekend tidak ada jadwal sholat duha, enggak ada jadwal qiyamul lail. Kenapa? Itu urusanmu masing-masing. Yang ada jadwal sholat subuh, ya jadwal sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa? Ini bukan pesantren kilat, ini weekend. Ya, liburan, maka dipilih hari Jumat karena Jumu'ah. Ya, weekendnya Jumu'ah. Ya. Itu saya pilih hari Jumat mulainya karena itu. Weekendnya itu hari Jumat dimulainya. Ya, biar apa? Biar seger. Beb saya mau tahajud, boleh, tapi subuh jalan. Kamu tahajud, subuh enggak jalan, disiram sama Ustaz Tiis nih. Ayo subuh, pure. Ustaz saya kecapean tahajud, orang-orang yang ngongkon gue tahajud.
Ya, kamu disuruh sholat subuh. Jadi prioritasnya harus paham. Sholat 5 waktu. Saya mau duha boleh, sangat boleh, bagus. Ya, saya mau witir, oh bagus. Saya biasanya sholat malamnya 1000 rakaat dilanjutkan. Tapi ojo ngajak-ngajak. Ya, lanjutkan, wakili saya. Silakan kamu sholat, wakili saya. Jangan lupakan saya dalam sholatmu, dongakno, ya dongakno. Tapi saya nggak akan ngajak antum untuk sholat tahajud, apalagi share-share di WA, tahajud time. Waktunya tahajud, Masya Allah. Aneh saya ini, orang tidur saya suruh baca WA, orang mau tahajud saya suruh buka HP. Malam hari saatnya tinggalkan handphone, bukan menyentuh handphone. Masya Allah, handphone itu melebihi istri, disentuh tiap hari, bahkan dalam tidur tetap dikeloni. Masya Allah. Luar biasa itu handphone, harusnya kan disingkirkan. Tempat tidur, nyingkir kamu dari tempat tidur. Sholat, nyingkir kamu dari sholat. Ini waktunya saya bersama Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha walakum minkum, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ini lembarannya hadiah buat Ustadz Iis, dipelajari, digunakan untuk ceramah 5 tahun. Cukup itu buat ceramah 5 tahun di banyak tempat nanti Iis, insya Allah. Dipelajari ya. Kalau bingung cara menyampaikannya, tinggal lihat YouTube saya ulang-ulangi. Jadi nanti kalau saya suruh ceramah, jangan ceramah 5 menit kemudian sholawat lagi. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Amdada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman. Ya, kami lagi mengumpulkan dana untuk pelunasan dan pembangunan tanah Majlis Ar-Raudhah di belakang yang sedang kita bangun. Kekurangan dana untuk pelunasan tanah sedikit, hanya 3,5 miliar. Ya, sedikit. Hanya 3,5 miliar. Siapa ingin ikut andil dalam bentuk apapun, doa, andil mujahadahi ya, tirakati, ataupun andil nge-share, atau mungkin andil transfer, yang mau andil transfer, ada nomor rekening di layar monitor, sudah cukup jelas ya. Nah, insya Allah pembangunannya akan segera saya selesaikan, dan mudah-mudahan pelunasan tanahnya juga bisa segera kita selesaikan. Tolong infokan ini kepada yang lain. Dan saya tidak menerima zakat, ya tidak menerima zakat. Berikan sedekahmu, berikan hadiahmu, boleh. Infakmu boleh, zakat tidak. Karena untuk majelis zakat menurut paham fikih yang saya anut, maka zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan majelis. Ya, zakat itu digunakan untuk manusia, fuqara wal masakin, orang yang punya hutang dan lain sebagainya, sesuai yang sudah ada. Selama ini kalau ada yang transfer ke saya bilang zakat, itu saya salurkan lagi kepada kawan-kawan yang memang berhak menerima zakat. Tapi kalau untuk pembangunan, hadiah, sodakoh, infak, mau 1 rupiah, 2 rupiah, terserah. 1 rupiah kalau ada 10.000 orang kan ya, jadi 10.000 rupiah. Ya 100 rupiah kalau ada 1.000 orang ya jadi 100.000. Kalau barokah itu unlimited ya, nilainya jadi terus berkembang. Jangan sampai kesempatan ini dilewatkan. Kenapa? Karena mungkin sedikit yang kita sisihkan ya, itu akan jadi besar tanpa kita ketahui. Contohnya ini bangunan ini. Bangunan ini sudah berapa banyak orang yang belajar di sini? Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak.
Berapa banyak hati yang tadinya di rumah sumpek masuk ke sini jadi tenang? Banyak atau sedikit? Banyak. Lah kira-kira dulu yang nyumbang ini 1 rupiah, 2 rupiah itu panen atau enggak panen? Panen. Nah, jangan sampai antum enggak ikut panen. Jangan sampai enggak ikut panen. Bisa dalam bentuk di depan ada QRIS ya, bisa dalam bentuk doa. Mujahadah. Habib, saya kalau untuk nyumbang duit saya enggak punya duit. Tapi saya akan baca munjiah 1000 kali khusus biar hutang Habib bangun majelis segera lunas. Oh cakep, saya senangnya luar biasa. Jangan dianggap itu, aku gak butuh dongomu, butuh duitmu. Salah, saya butuh semuanya. Duit butuh, doa butuh, share butuh. Setiap sumbang sih sahabat saya itu sangat berarti buat saya. Hakadha wal afu minkum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.